Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah Masjid Al-Ihsan rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita di kitab At-Tibyan fi Adabi Hammalatil Quran. Minggu kemarin kita sudah membahas hukum mengajar, dan kita sebutkan bahwa hukum mengajar fardu kifayah. Kalau tidak ada yang melakukannya, maka semua orang yang ada di tempat tersebut berdosa. Kemudian kita juga telah membahas pembahasan tentang hirs muallim, bagaimana seorang guru itu harus betul-betul memperhatikan cara mengajar yang bisa memberikan manfaat ataupun efek kepada murid ataupun siswa yang belajar dengan guru tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tartib takdim at-tullab, bagaimana cara mendahulukan seorang murid dan mendahulukan, lawan katanya apa? Mentakhir, ya, mengulur. Mendahulukan dengan mengulur talib itu. Wa yuqaddimu fi ta'limihim idza izdahamu al-awwal fal awwal. Ketika talib ataupun orang yang belajar itu banyak dan kemampuan mereka itu berbeda-beda, maka kedepankanlah terlebih dahulu orang yang datang lebih duluan kepada guru tersebut. Fa in radiyal awwal bitaqdimi ghairuhu qaddamahu. Dan kalaupun misalkan seorang guru tersebut harus mengedepankan murid yang lain, ketika murid yang satunya itu ridho, maka dikedepankan yang lain. Maka di sini maksudnya adalah bagaimana cara uslub, ya, cara agar ilmu itu sampai ke pelajar dengan cara mengedepankan salah satu dari mereka dan mentakhir salah satu dari mereka. Ada kadang-kadang siswa yang belum mampu, kemarin kita sudah bahas, ya, yang belum mampu untuk menerima pembahasan tersebut. Tetapi kita berikan pembahasan itu, maka yang terjadi adalah dia tidak mampu untuk menerimanya. Maka kita ulur nanti memberikannya, ya. Dan ada orang yang harus kita kedepankan, dikarenakan mungkin dia itu sudah memahami materi tersebut. Maka sama dalam praktek kita tahsin Quran, ya, ada agi yang terbata-bata, ya, yang terbata-bata itu harus banyak mendengarkan dulu, harus banyak mendengarkan, kemudian banyak mempraktekkan.
gitu loh. Dia harus banyak melihat dan banyak mendengar. Makanya kadang-kadang kelak lu maco. Iya. Dan ketika dia sudah bisa untuk lama baru dipraktekkan. Kita kedepankan yang lain, kemudian diulur untuk yang lama. Tapi ada sebagian ini yang memahaminya lain. Ketika misalkan seorang guru tidak mengedepankan siswa tersebut ataupun pelajar tersebut. Nah, ini siswa kalau berpikir renyek dak guru nih ngajar aku misalnya, itu kadang-kadang bermasalah. Ya. Jadi ada yang memang yang harus kita kedepankan, ada yang harus kita ulur. Ya. Jadi supaya ilmu itu masuk betul-betul masuk ke dalam jiwa pelajar yang mencari ilmu tersebut. Wa yanbaghi ay yadhhar lahum al-bishr wa talaq al-wajh wa yatafaqqad ahwalahum wa yas'al amman ghaba anhum. Kemudian salah satu adab seorang guru juga adalah ketika dia mengajar itu menggunakan wajah yang baik. Salah bahasanya. Coba nih kira-kira. Wajah yang digunakan itu adalah wajah yang menyenangkan. Ya. Itu. Kemudian banyaknya tersenyum. Tersenyum itu bukan berarti terbahak-bahak ketawa. Ya. Ada waktunya serius dalam belajar itu, ada waktunya bercanda. Ya. Bukan berarti harus tegang terus. Gitu ya. Artinya adalah menciptakan suasana itu yang nyaman supaya orang itu bisa menerima ilmu dengan baik. Ya. Wa yatafaqqad ahwalahum, dan ketika ada salah satu dari murid itu hilang, kemana Jo ini? Dalam ada nengok misalkan, ya. Is'al, ditanya kemana hilang, ya, kemana hilangnya bre ini, gitu. Ini salah satu adab muallim, ya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah fi niyati talibul ilmi, tentang niat pelajar dalam mencari ilmu tersebut. Qala ulama la yamtani' min ta'limi ahadin likaunihi ghairu sahihun niyah. Kita tidak boleh menolak seseorang untuk belajar walaupun pelajar itu salah dalam niat. Paham enggak? Walaupun pelajar itu salah dalam niatnya. Ada orang itu belajar niatnya memang untuk menghilangkan kebodohan di atas otaknya. Ada orang itu niat belajar, dia itu ikut-ikutan, tengah ngetren gini. Paham ya? Ikut-ikut majelis, tengah ngetren majelis. Ya. Tapi habis ikut majelis, habis keluar majelis hilang, memang hanya ikut-ikutan seperti itu saja. Salah niatnya. Ya. Maka seorang guru misalkan melihat salah satu murid itu ada yang bentuknya macam itu. Duduk di majelis memang hanya setor muke misalkan. Ya. Setor muke. Fala yang bagi, maka janganlah dia melarang orang yang salah niat tadi untuk duduk di majelis dia. Jangan dilarang. Biarkanlah dia itu ikut duduk. Ya. Walaupun dia salah dalam niat mencari ilmunya, biarkanlah dia duduk di situ dulu. Supaya thalib tersebut, pelajar tersebut mendapatkan barokah majelisnya. Minimal dia itu mendapat lingkungan majelis daripada dia mendapatkan lingkungan yang jelek. Itu loh ya. Daripada dia mendapatkan lingkungan yang jelek. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyebutkan seperti itu. Barang siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, dia akan
terbagi, mendapatkan bau wanginya. Barang siapa yang berteman dengan penjual, bukan penjual ya, tukang besi, maka dia akan mendapatkan percikan apinya ketika dia memanaskan besi tersebut. Maka ketika ada seorang thalib, pelajar, dia salah niatnya dalam mencari ilmu itu, biarkanlah dia duduk di situ, tidak jadi masalah. Ya. Karena duduknya dia di situ bisa menjadi pintu hidayah Allah Subhanahu wa taala agar dia itu memperbaiki niatnya dalam belajar ilmu tersebut. Qala Sufyan Ats-Tsauri wa ghairuhu, talabuhum lil ilm niyyah wa qalu talabna al ilm li ghairillahi fa aba ayakuna illallah. Mereka pernah bertanya kepada Sufyan, bertanya kepada orang yang datang kepada dia, "Kalian nyari ilmu untuk apa?" Pernah ditanya. Ya. Sering diulang-ulang. Bahkan ketika anak masuk pondok itu, pondok pun bertanya. Ya. Ke Gontor apa yang kau cari? Ditanya kita itu sebagai pelajar itu. Ya. Dan niatnya itu beda-beda. Ada yang ingin keluar negeri, ada yang ingin memang mencari ilmu, ada yang ingin tahu bahasa Arab, ada yang ingin punya kawan banyak linknya. Ya. Dan tidak diusir istilahnya, walaupun niat-niat yang berbeda ini. Ya. Yang penting dia mengikuti rule, aturan main dalam mengikuti pelajaran tersebut. Begitu juga dengan majelis yang lain. Ada orang itu yang salah niatnya dalam duduk dalam majelis, biarkan saja. Ya. Maka di sini Sufyan pernah bertanya, "Ika nenek ngapain mencari ilmu?" Sering-seringlah bertanya itu kepada thalibul ilmi. Untuk apa kita itu nyari ilmu? Ya. Kemudian ada yang menjawab ketika itu, talabna al-ilm li ghairillah fa aba ayakuna ilallah. Ada sebagian dari mereka itu berkata, kami mencari ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Fa aba. Maka kadang-kadang mereka tidak mau mengajarkannya. Sampai mereka itu betul-betul niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini seorang muallim itu juga harus melihat. Ya, kalau misalkan dia itu memberikan ilmu tersebut disalahgunakan oleh thalibnya, jangan diajarkan, gitu loh ya, jangan diajarkan. Ada yang seperti itu, ada lebih kali di zaman kita sekarang ini. Ya, kalau kita dulu di Sudan itu ada yang namanya kebiasaan membagikan ijazah, syahadah, ijazah itu sama ya. Syahadah itu artinya kesaksian. Ijazah itu bahasa Arab. Ijazah itu artinya diambil dari kata ajaza yujizu, memperbolehkan. Ya. Seseorang itu boleh untuk mengajar ketika dia sudah mempunyai ijazahnya, itu maksudnya. Maka kita dulu itu mempunyai kebiasaan, barang siapa yang sudah membaca kitab Sahih Bukhari misalkan, syekh kalau memberikan ijazah, karena syekh itu mempunyai sanad keilmuan sampai Imam Bukhari sampai Rasulullah SAW, gitu loh. Ada sebagian guru kita ini yang mudah memberikan ijazah itu, mudah memberi. Siapa yang duduk di majelis itu pokoknya diberi langsung. Nah, ini nih ijazah. Tidak tahu kawan ini mempraktekkan apa yang dijelaskan atau tidak. Yang penting dia itu sudah duduk mendengarkan. Ada tipe syekh yang seperti ini. Nah, tipe syekh yang seperti ini nih kalau ku nengok-nengok bahaya. Bahaya. Karena kenapa? Karena ada murid itu yang hanya membanggakan ijazah dia, tapi tidak tahu isi maksud dari Imam Bukhari menulis kitab itu apa. Dan kadang-kadang ketika dia mendengarkan syekh itu membacakan hadis, dia itu mengheningkan cipta juga. Mengheningkan cipta ya. Tiarap macam kita yang Jumat. Nah itu. Dia punya ijazahnya. Gitu loh.
Ya. Dan ada juga sebagian syekh itu yang ketat dalam memberikan ijazah ini. Ditengok dulu akhlak kita itu macam mana. Ya, sesuai tidak dengan ilmu yang dijelaskan oleh syekhnya. Kalau tidak sesuai, tidak ada dikeluarkan ini kertas ini. Ya. Kertas ijazah ini tidak dikeluarkan. Ya. Maka para ulama pernah menyebutkan al-isnadu minad din. Sanad keilmuan itu merupakan agama yang tidak dimiliki oleh agama lain. Ya. Terutama Al-Quran. Tengok Al-Quran, periwayatan Al-Quran sampai sekarang tidak pernah berubah. Itulah sanad namanya. Benar tak? Al-Quran dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang tidak pernah berubah. Kenapa dia tidak berubah? Sanad terus bersambung, gitu loh. Ya, sanadnya terus bersambung. Dan memang diambil dari orang-orang yang mempunyai sanad dan tidak diberikan kepada orang-orang yang macam Quran kemarin bisa hilang ya mila udah kena wah sanad yang macam itu. Ya, jadi seperti itu. Maka ketika misalkan ada thalib yang dia niat mencari ilmunya hanya untuk mencari kertas, ini yang sering ditahdzir ini diperingati oleh guru-guru kita dulu. Ya. Jadi ketika ada seorang thalib yang enggan untuk mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak harus memberikan ilmu itu kepada dia, jangan sampai disalahgunakan, jangan diberi terlebih dahulu. Ya. Jangan diberikan terlebih dahulu. Maka kita tengok kadang-kadang kan orang awam ini banyak bertanya sesuatu yang kadang-kadang kalau kita yang berbicara orang akan menerima, tapi kalau dia yang bercakap itu orang tidak baca menerima. Paham tidak? Ya. Kalau misalkan sesuatu perkara itu aku yang bercakap, orang mungkin agak menerima. Tapi kalau si fulan yang bercakap, udah dia nggak terima aku mendia nih bercakap. Ada kan yang tipe macam itu? Maka seorang guru itu juga harus memperhatikan. Ya. Kalau misalkan ilmu tersebut digunakan untuk yang tidak baik yang macam ini, kelak lu mereka. Ya, kelak dulu memberikannya. Maka kita harus pintar-pintar nengok tipe orang-orang itu yang betul-betul mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan tipe orang itu yang memang duduk nyetor muke. Ya. Dan kita belajar di sini jangan sampai kita itu termasuk orang yang duduk nyetor muke baik. Ya. Ini yang ingin diajarkan oleh Imam An-Nawawi. Maknahu kana akibatuhu in nasara lillahi ta'ala. Kenapa jangan sampai kita melarang orang duduk bersama kita dalam mencari ilmu, supaya ketika dia lama kelamaan duduk, ya, ujung-ujungnya dia itu nanti akan belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Tapi kalau misalkan ada ilmu tersebut yang belum harus diberikan dikarenakan salah niat seorang thalib itu, takut disalahgunakan, jangan diberikan terlebih dahulu. Ya. Ini termasuk adab yang diberikan oleh Imam An-Nawawi. Faslun. Pembahasan selanjutnya adalah tentang adab muallim. Adab bagaimana kita mengajarkan ilmu tersebut. Wa yasunu yadayhi fi halil iqra' anil abath wa 'ainaihi an tafriq nazarihima min ghairi hajah. Diharapkan seorang muallim itu adalah ketika dia mengajar untuk memperindah tangannya dan matanya. Mata itu jangan banyak-banyak ngelirik kalau ngajar. Itu maksudnya. Lirik hane, lirik sini, lirik situ. Nah, adab yang diajarkan oleh Imam Nawawi. Artinya ketika kita mengajar itu betul-betul diajarkan ilmunya. Ya, betul-betul diajarkan ilmunya. Begitu juga dengan tangan, kata Imam Nawawi. Jangan banyak usap tangan. Banyak usap tangan itu. Ya. Ini adab yang diajarkan oleh
Imam An-Nawawi. Walaupun kalau misalkan tangan itu banyak usah, tidak ada berdosa. Cuman ini termasuk adab. Ya. Wa yaq'ud ala taharatin mustaqbilal kiblati. Adab yang selanjutnya, dianjurkan muallim itu ketika dia mengajar dalam keadaan berwudu. Ya. Ada tidak dalilnya? Nah, kalau kita nyari dalil ini pening kepala ini. Apakah ada perintah Rasulullah sebelum mencari ilmu itu harus berwudu? Tidak ada. Inilah yang disebut dengan ijtihad ulama. Paham ya? Ulama itu berijtihad. Ya. Ulama berijtihad. Kenapa ulama berijtihad seperti ini? Karena mereka menyamakan ilmu Allah Subhanahu wa taala ini dengan Al-Qur'an. Dan dikarenakan ilmu ini sumbernya adalah Al-Qur'an. Ketika orang membaca Al-Qur'an disunahkan untuk berwudu, maka orang yang mempelajari ilmu ini juga disunahkan untuk berwudu, kata Imam An-Nawawi. Ya. Jangan kalau kita nyebut nih bid'ah pula. Ya. Tidak ada hadis Rasulullah nyuruh berwudu. Ah, ini kacau ujung-ujungnya. Kita tidak ada tahu ininya. Sebab kenapa ulama itu menyebutkan seperti itu kita tidak tahu. Kita langsung copy paste bae. Rasul tidak nyuruh nih. Rasul tidak memerintahkan. Ini kok idah kacau yang seperti ini. Ya, kita harus tahu kok idahnya. Kenapa ulama menyebutkan seperti itu? Oh, ini alasannya. Gitu loh ya. Ini lebih ilmiah gitu loh. Ya. Jangan kelak kita langsung cari ada tidak Rasulullah melakukan. Imam Nawawi boleh ini yang di ini ya. Ya. Jadi seperti itu. Disunahkan untuk mempunyai wudu, untuk berwudu. Kemudian menghadap ke kiblat. Dianjurkan menghadap ke kiblat. Kalaupun tidak menghadap kiblat tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Macam kita sekarang nih menghadap ke mana nih? Kiblat kan? Afdal kata beliau. Adapun yang tidak menghadap kiblat ke kiri ke kanan tidak jadi masalah, Pak. Ya. Tidak jadi masalah. Ya, jangan kalau udah ini langsung berputar bae gitu. Tidak ada jadi masalah. Cuman dianjurkan seperti itu menurut Imam wa yajlis biwaqar, duduk dengan tenang. Nah, thalibul ilmi itu duduk dengan tenang dia. Jangan bekusak. Tahu tak bekusak? Ramai sendiri. Caper. Ya. Thalib senior. Thalib senior ini apa? Pelajar yang lama, caper deh. Ada murid baru begesek-gesek. Nah, penengkap ya, aku nengok macam ni lah. Ya. Imam Nawawi nyebut kalau kita mencari ilmu itu duduklah tenang-tenang. Apa yang disampaikan dengar, gitu loh. Kalau perlu dicatat, waqar, dengan tenang. Jangan bergesek. Hane hini. Ya, apa kayak misalkan orang muke baru misalkan. Wah, ini kacung kane gini. Supaya muke dia HP jok nih. Ini senior ini jangan main-main. Nah, ini yang berkacau dunia persilatan. Paham ya? Yang membuat dunia persilatan kacau ini yang seperti ini. Ilmu udah dapat, tinggi dapat. Paham? Kacau yang seperti ini nih. Ya. Ini menyelisih kaidah cara mencari ilmu para ulama. Ini cara pribadi ini. Ya. Duduk dengan tenang, adab dalam mencari ilmu. Watakun thiyabahu baydan nadhifan. Kata Imam Nawawi, afdolnya menggunakan pakaian putih. Nah, ini ijtihad nih. Kena aku pakai baju putih ini. Ya. Kenapa menggunakan pakaian putih? Kita harus tahu. Karena ahabbus thiyab, sebaik-baik pakaian Rasulullah SAW itu, sebaik-baik pakaian yang digunakan, yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah baju putih. Ya, baju putih. Dan anak sendiri ketika belajar dengan Syekh itu baju putih terus. Men kita orang Indonesia atau mulut lancang misalnya, Syekh nih huwa ada balik dah. Bener tak? Apa kayak cicik kan? Ya. Pakai baju putih terus, jubah putih, sorban putih terus, ya.
Kalau kita tidak tahu ilmunya, pasti kita itu langsung nyomot. Syekh nek lah dah wabalin. Nah itulah. Kalau kita pelajar dahanuno bahasa kita ya. Ya. Itulah. Maka Imam An-Nawawi menyebutkan dianjurkan menggunakan pakaian putih. Disunahkan ya. Kalau kuda dia mewajibkan, basing. Yang penting beradab. Jangan pakai tengkorak. Ah itulah kira-kira. Atau jangan pakai baju apa namanya? Main bal. Ya. Karena kita ini mencari ilmu. Gitu loh. Itu adab yang dianjurkan oleh Imam An-Nawawi. Ya. Wa idza wasala ila maudhi'i julus shalla rak'ataini qabla al-julus. Ah ini tengok kata Imam Nawawi. Kalau syekh itu, kalau kita ingin mengajarkan sebelum masuk tempat duduk kita itu dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Sholat apa ini kira-kira? Benar tak? Sholat apa ini kira-kira? Ini yang disebut dengan sholat mutlak. Ya, sholat mutlak. Kita harus memahami perkataan ulama itu sesuai dengan apa yang mereka maksud. Jangan memahami perkataan ulama itu sesuai dengan kita ya. Kalau tidak sesuai dengan kita ya, salah nih perkataan ulama ini. Paham? Kita harus memahami nas ulama itu sesuai dengan apa yang mereka pahami. Itu bijak itu namanya. Dulu ya. Ini kadang-kadang apa yang ulama itu maksudnya kemana, kita memahaminya itu kemana. Tidak dikena ini. Ini yang membuat fitnah itu. Yang membuat fitnah itu seperti ini. Ya. Kadang-kadang orang awam pun nanya, Ustadz sholat apa? 2 rakaat sebelum duduk nyari ilmu. Oh Ustadz pening kepala lah. Sholat apa ini kira-kira? Benar tak? Maka apa maksud Imam An-Nawawi di sini? Sholat mutlak. Ya. Tabarruk. Supaya sholat kita itu menjadi kunci mudahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita. Itu maksudnya. Ya. Dikarenakan tadi disunahkan untuk berwudu, ketika dia ada wudu, sunnah juga untuk melakukan sholat. Sholat mutlak kena, sholat wudu pun kena, benar tak? Ya, sholat wudu pun kena. Ya, ada sunnahnya, ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Ketika sahabat setiap kali dia berwudu, sholat 2 rakaat, sunnahnya ada. Dan Imam Nawawi menggunakannya ketika ingin belajar ataupun ingin mengajar. Sholatlah dulu 2 rakaat. Ya. Sawa'un kanal maudhi' masjidan au ghairuhu. Sama saja belajar di dalam masjid ataupun belajar di luar masjid. Kalau dalam keadaan kita itu mempunyai wudu, sebelum kita duduk itu dianjurkan sholat terlebih dahulu. Sholat apa? Sholat mutlak. Ya. Dan sholat mutlak ini yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu akan mengangkat derajat seseorang itu sebanding dengan banyak sedikitnya sujud mereka. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa in kana masjidan kana akad. Dan kalau di masjid maka lebih dianjurkan lagi untuk melakukan sholat 2 rakaat. Kalau kita lah udah sholat maghrib tadi, udah sholat sunnah 2 rakaat ba'dal maghrib, duduk mencari ilmu, sudah. Ya, insya Allah itu lebih barokah, gitu loh. Berarti boleh digabungkan sholat pada maghrib dengan sholat sunnah Tidak masalah, tidak masalah, ya, tidak jadi masalah. Fa'inahu yukrahal julus fihi qabla an yusalli. Dimakruhkan kata Imam Nawawi. Kalau dia tuh langsung duduk, dia sholat dulu, makruh. Ya, dan itu sebenarnya menjadi fitrah sebenarnya. Ya ada. Kita datang ke masjid dalam keadaan berwudu. Ada murid misalkan di masjid duduk nih. Kita masuk ke dalam masjid pasti sholat dulu, benar tak? Minimal sholat tahiyatul masjid. Adapun sholat wudu, itulah maksud Imam Nawawi tadi. Ya, sebelum kita mengajarkan ilmu itu kita melakukan sholat, tapi mengajar di kelas ini haram. Kalau kita mengajar di kelas, ya tak?
murid duduk di atas meja dan kursi. Nah, ini susah untuk mempraktekkan yang seperti ini, gitu loh. Jadi tidak harus copy paste yang macam ini ya, gitu loh. Tidak harus copy paste. Kalau misalkan itu di kelas duduk di atas meja apa segala macam, ya kita sholat jangan di dalam kelas. Ujung-ujung break. Bayang apa ya Ustaz? Nah, kan itu. Ya. Ini. Wa yajlis mutarabbi'an insya'a wa ghairu mutarabbi'. Duduklah dia dengan mutarabbi. Mutarabbi ini macam Yusuf nih. Mutarabbi namanya. Macam Muhammad itu duduk mutarabbi'an. Ya. Atau duduk basing, mana nyaman. Kira-kira kaki kesemutan, tukar gaya, tidak masalah. Ya. Ditukar gaya ada jadi masalah. Wara Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani bi isnadihi anna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kana yuqri an-nas fil masjid jasiyan ala rukbatayhi. Ada riwayat dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, ketika dia membacakan hadis, dia duduk seperti duduk duduk di antara dua sujud. Dia bertahan di dua kaki ya. Ya. Nah itu ketika beliau membacakan hadis, tapi tidak ada banyak-banyak. Ya, menmaco hadis ini duduk macam tu, astagfirullah lah jadi ya. Ya. Jadi astagfirullahalazim. Ya. Jadi seperti itu. Intinya adalah ketika kita duduk pun harus ada bentuk ihtiram kepada ilmu tersebut. Itu intinya. Ya. Dalam duduknya pun kita harus ada bentuk ihtiram kepada ilmu yang akan kita ambil. Nah, itu dia. Faslun, pembahasan selanjutnya adalah tentang i'zaz al-ilm. Bagaimana cara mengagungkan ilmu. Ilmu ini agung. Ya. Maka jangan kita rendahkan dikarenakan sifat kita. Sama dengan Islam itu agung sekali Islam itu. Makanya Imam Bukhari itu pernah menuliskan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu sudah agung. Walaupun tidak ente angkat-angkat, Islam itu sudah agung. Ya. Tapi jangan sampai orang itu memandang Islam jelek dikarenakan sifat kita yang jelek. Paham ya? Begitu juga dengan ilmu ini. Yang membuat orang itu malas mencari ilmu itu karena apa? Mungkin orang yang berilmu itu tidak jauh-jauh beda dengan orang yang tidak berilmu. Nah, ini yang membuat orang itu malas mencari ilmu. Ya. Maka di sini Imam An-Nawawi menyebutkan i'zaz al-ilm. Ilmu itu agung. Bagaimana caranya kita menghargai ilmu yang agung ini? Ya. Wa min adabi al-muta'akkidah wa ma ya'tani bihifzihi. Termasuk adab yang harus ditekankan adalah alla yudhillal ilm. Janganlah kita menghina ilmu tersebut. Macam mana maksud menghina ilmu itu? Salah satu bentuknya kata Imam An-Nawawi ya, fayadhhabu ila makanin yansabu ila man yata'allamu minhu liyata'allam minhu fihi. Seorang guru mendatangi murid, kata Imam Nawawi ini. Ya. Dengar baik-baik nih, jangan sampai salah paham. Seorang guru mendatangi murid. Kemudian guru tersebut mengajarkan muridnya di tempat murid. Paham ya? Wa in kana al-muta'allim khalifah. Janganlah dia melakukan itu, kata Imam Nawawi, walaupun yang meminta itu adalah seorang khalifah. Faman dunahu, apalagi yang selain daripada khalifah. Bal yasunul ilm an dzalik. Tapi ilmu itu harusnya lebih dianggungkan seperti itu. Maksudnya apa? Al ilmu yu'ta. Ya. Wala ya'ti. Ilmu itu harus dicari. Ketika kita mengagungkan ilmu, berarti kita yang harus nyari ilmu itu. Gitu loh.
Kalau misalkan ada seseorang nyebut macam ini, ilmu itu mudah dicari. Panggil baik gurunya ke rumah. Halal tak? Halal. Tapi kata para ulama, berkah kurang. Gitu loh. Barokahnya kurang. Bahkan Imam Malik pernah diundang Khalifah Harun Ar-Rasyid. Imam Malik ini, ya. Harun Ar-Rasyid menyebutkan, "Ya Imam, wahai Imam, anta'tiya fi baiti katsiran. Datanglah engkau ke rumahku sering-sering supaya anak-anakku di rumah ini banyak mendengarkan ilmu darimu." Seorang ulama diundang seorang pemimpin khalifah. Apa kata Imam Malik? Ya. Datanglah ke majelis. Kata Imam Malik, datanglah ke majelis, karena disitulah ilmu itu akan didapatkan. Paham ya? Apalagi di musim sekarang ini, ilmu kan banyak sekali. Di rumah kita baca denger YouTube, bahkan nih. Tapi kira-kira hameda orang yang duduk di majelis, yang dia datang mencari, dengan orang yang nunggu, santai, santai. Dia duduk santai, berbunyi ini, HP ya, berbunyi. Dia mendengarkan, sama tidak kira-kira? Tidak ada sama. Ngapain tidak ada sama? Dia kurang menghargai ilmu. Maka yang masuk di atas kepala dia juga tidak ada seperti orang yang duduk di majelis ilmu. Gitu loh, beda. Ya. Dan itu juga yang anak pelajari. Anak membaca buku sendiri, ya, muat skripsi itu macam buku sendiri kan, ya dah? Baca buku sendiri. Dengan kita datang jalan kaki 2 kilo PP, jalan kaki datang ke syekh, mana yang dibahas oleh syekh ini? Ketika syekh menjelaskan, kita tulis, beda rasa, ya. Dan aku ngerasa lebih berharga ilmu yang ku datang jalan kaki 2 kilo tuh, tiap subuh, tiap maghrib, daripada skripsiku sendiri. Tapi orang lebih memandang skripsiku kan, ada LC di belakang. Benar tak? Orang tak ada nengok aku jalan kaki subuh-subuh 2 kilo, tiap subuh, tiap maghrib, untuk macok kitab kadab syekh itu. Tak ada orang memandang itu, tak ada. Orang hanya nengok di ujung, ya tak? Ya. Maka ilmu itu agung, dicari dia, ya, harus dicari. Kemudian kenapa harus seperti ini, kata Imam An-Nawawi? Jangan sampai ilmu itu direndahkan derajatnya oleh orang-orang yang merasa banyak uang, banyak apa ya, pangkat, ya. Karena Imam Malik ini diundang oleh siapa? Khalifah yang undang dia. Imam Malik menolak. Imam Malik. Dan dikarenakan ketika misalkan khalifah, orang yang berduit ngundang kita, ya tak? Ada kadang-kadang fatwa-fatwa yang agak menyinggung dia, kita ragu untuk nyebut. Tapi kalau orang datang di majelis kita bebas macam mana pun, itulah dia. Benar tak? Kalau kita datang ke tempat orang agak-agak ini kan, agak-agak slow-slow macam mana gitu loh. Ya. Tapi kalau kita di majelis kita sendiri, itu macam mana pun, itulah ilmunya. Ya. Jadi seperti itu. Maka kaidahnya itu adalah ilmu itu dicari. Kita yang harus mencari. Dan dia tidak datang sendiri. Ya, dia tidak datang sendiri. Dengan sendirinya dia tidak datang. Ya. Jangan kita menyangka kita dekat dengan orang, ilmu itu langsung datang di kepala kita. Dia baca, ilmu itu dicari, ya. Jadi seperti itu. Dan itulah bentuk kita itu mengagungkan ilmu yang kita cari, ya. Dan kisah-kisah tentang para salaf, orang-orang terdahulu, bagaimana mereka menghargai ilmu ini sangat banyak sekali, ya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang tausi' majlis al-ilm. Wa yanbaghi an yakuna majlisuhu wasi'an liyatamakkan julus fih. Dianjurkan majlis itu agak luas
Supaya apa? Supaya orang duduk itu nyaman. Nah ini kata Imam Nawawi, men kita ini alhamdulillah lah, agak banyak kosong daripada hempit. Ya, kita ini alhamdulillah. Ya. Dan dikarenakan Rasulullah SAW itu menyebutkan khairul majalis awsa'uha. Sebaik-baik majelis itu adalah yang luas. Ya, yang luas artinya ketika itu kita nyaman untuk belajar, ya. Dan kita juga mudah untuk menyerap ilmu yang akan disampaikan. Rawahu Abu Daud fi sunanihi wa fi awail kitabil adab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, dalam kitab Al-Adab bi isnadin sahih. Sanadnya baik, ya. Jadi salah satu bentuk adab kita terhadap ilmu itu adalah majelisnya agak jauh, ya. Semua orang itu mungkin untuk duduk dengan baik dan dia bisa untuk menerima ilmu itu dengan baik. Ini salah satu adab yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi, ya. Dan dianjurkan ketika dalam majelis yang luas itu, ya, fal yataqaddam, dia lebih mendekat. Dikarenakan ketika Rasulullah SAW belajar dan mengajar dengan Jibril alaihissalam, disebutkan, ya, Rasulullah itu menempelkan rukbahnya dengan rukbah Jibril, arti berdekatan. Ketika kita mendekati muallim, kemudian kita duduk dengan baik, ya, kemudian kita menulis, mencatat, disitulah ilmu itu akan datang. Ya, beda kalau kita duduk di ujung-ujung, beda, ya. Maka ini salah satu adab dalam majelis ilmu itu sendiri. Wa faslun fi adabil muta'allim. Nah, sekarang kita membahas adab muta'allim. Orang yang belajar itu juga harus punya adab, ya. Wa min adabihi ayyajtanib al-asbab asyaghilatu 'anit tahsil illa sababan la budda minhu lil hajah. Kalau kita, kata Imam Nawawi, adab yang pertama yang harus dimiliki seorang pelajar, penuntut ilmu, yang pertama adabnya adalah menjauhi sebab-sebab yang menyibukkan dia dari jauhnya ilmu, ya. Kalau kita misalkan membiasakan duduk setelah maghrib, carilah gawe yang menyibukkan kita itu di waktu maghrib, cari di waktu lain. Berikan waktu maghrib itu sedikit misalkan untuk ilmu itu tadi. Itu kalau memang kita itu thalibul ilmi. Kalau betul-betul kita itu pencari ilmu seperti itu, kita akan memberikan waktu kita yang 24 jam itu, 1 jamnya untuk ilmu itu, ya. Dan kesibukan-kesibukan kita yang lain kita alihkan ke jam yang lain. Itu kata Imam An-Nawawi. Illa sababan la budda minhu lil hajah, kecuali mungkin ada sebab-sebab yang kita itu tidak bisa menolaknya. Contoh, bini sakit, harus diantar dokter, buka habis maghrib, ya sudah silahkan diantarkan. Ya dah. Jangan kelak ilmu lebih penting. Oh, demam bini ujung-ujung, ya. Nah, itu hajat yang doruri kata Imam An-Nawawi. Makanya Imam Nawawi itu apa yang nyebut? Ilmu itu lebih penting daripada menikah. Ini manhajnya Nawawi ini. Imam Nawawi ini dari kawin, tidak dia menikah beliau, rahimahullah. Ngapain? Karena beliau itu takut waktu belajarnya itu hilang dikarenakan mencari nafkah. Cari nafkah itu apa hukumnya? Wajib. Dengan hati-hati, ya. Mencari nafkah itu hukumnya wajib. Imam Nawawi dak dekawin dikarenakan dia itu kesibukannya mencari ilmu. Tengok, dikorbankan. Satu bab dikorbankan. Jangan kalau kita nyebut Imam Nawawi ini menyelisih Rasul, bahaya nih. Mulut macam ini yang bahaya. Ya. Kalau kita tidak dendang ikut Imam Nawawi, ya tidak usah diikut bab itu. Tapi hargailah ulama kataku tadi. Ya, karena mereka itu berijtihad. Ijtihad mereka itu didasari oleh ilmu.
terutama Al-Quran dan Sunnah. Ya, kecintaannya terhadap ilmu lebih besar mungkin dari kecintaannya kepada wanita. Nah, itu dia. Ya, itu manhajnya Imam An-Nawawi. Tapi ini cukup ilmu, baik. Ya. Tapi ada Imam An-Nasa'i. Kata beliau apa? Semakin banyak istri, semakin mudah aku mencari ilmu. Banyak tukang tolong, kata dia. Kira-kira kita hamedakan Imam Nasa'i. Makin banyak bini, makin cabut lah rambut kita ujung-ujung. Ya, itu karena keadaan seseorang itu berbeda antara satu dengan yang lain, ya. Dan disitulah kita itu memerlukan ilmu dalam menjelaskannya, ya, mentahlil, menyelesaikannya. Ya. Allahu a'lam, ya. Insyaallah kita lanjut besok pagi dengan pembahasan Bulughul Maram, dan kita masih di bab haji, ya. Masih dalam bab haji. Jangan langok dengar bab haji ini. Ya, karena mengikuti kalau agak lemas nengok bab haji ini. Karena memang penang bab haji ini. Bahkan para ulama itu menyebutkan orang yang belum pernah melaksanakan ibadah haji, dalam menjelaskannya pun dia pasti akan susah. Ya. Dalam menjelaskannya pun dia pasti akan susah. Dan menerimanya pun akan susah. Tapi asal dia nempel, insyaallah tidak hilang. Ya. Kalau dia itulah nempel, insyaallah tidak hilang. Allahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.